Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Amina, saya dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 2020. Saya punya pantun, sakit gigi jangan dicubit, sakit nyeri di bawah kulit, mentari pagi beranjak terbit, pertanda diri harus bangkit. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan materi tentang Emulgel. Semoga teman-teman bisa menyimak. Baik, di sini ada definisi Emulgel. Emulgel adalah emulsi baik minyak atau air, atau bisa dibilang tipe OW, atau tipe air atau minyak, atau tipe W atau WO, yang dibuat gel dengan mencampurkan gelling agent pada emulgel. Fase airnya ditingkatkan viskositasnya dengan penambahan gelling agent. Kemudian ada keuntungan emulgel. Keuntungan emulgel yang pertama, mampu memfasilitasi senyawa bersifat hidrofil dan hidrofob. Yang kedua, stabilitas sistem emulsi yang meningkatkan karena peningkatan viskositas fase air dengan adanya gelling agent. Yang ketiga, lebih mudah melekat pada kulit dibanding krim. Yang ketiga, ada komponen emulgel. Komponen emulgel terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah pembawa. Pembawa itu terdiri seperti parafin cair, propin glikol, isopropil palmitat, isopropil stearat. Kemudian untuk emulsifer, komponen emulsifer itu seperti span 80, twin 80, natrium stearat. Kemudian komponen yang ketiga itu ada gelling agent, dan ini sangat penting untuk pada emulgel. Contohnya seperti karbopil 934, karbopil 930, NaCMC, HPMC. Kemudian komponen yang keempat pada emulgel itu peningkat penetrasi, itu seperti asam oleat, metanol, minyak klov, dan asam linolat. Kemudian untuk cara pembuatan emulgel, fase minyak dan fase air ini dimix atau dicampurkan. Setelah dicampurkan, kemudian ditentukan fase tipe apakah, tipe OWK atau tipe WO. Kemudian juga jika sudah ditentukan, kemudian terbentuk introversion intogel base, kemudian terbentuklah emulgel. Kemudian ada uji karakteristik emulgel. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu seperti organoleptis, warna, homogenitasnya, konsentrasi, dan pH-nya. Kemudian yang kedua, pengukuran pH emulgel. Untuk pengukuran pH emulgel ini menggunakan pH meter digital. Yang kemudian yang ketiga, pengukuran viskositas. Untuk pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brockfield Spindle nomor 7 dengan kecepatan 50 rpm selama 10 menit. Yang keempat, uji extrudability untuk menetapkan berat yang diperlukan dalam mengeluarkan 0,5 cm emulgel dalam 10 detik. Kemudian yang kelima, koefisien sebar untuk menunjukkan sejauh mana penyebaran daya sebar pada kulit dan pada bagian yang sakit, dengan rumus S M dikali L dibagi T. Kemudian yang keenam, penetapan kadar obat. Campurkan dalam pelarut yang sesuai, saring untuk mendapatkan larutan yang jelas. Tentukan absorbansinya menggunakan spektrometer UV. Diujikan juga untuk blanko. Konsentrasi dengan kandungan obat dapat ditentukan dengan menggunakan regresi kadar obat, yang dimana regresi kadar obat menggunakan rumus konsentrasi dikali faktor pengenceran dikali volume. Kemudian yang ketujuh, ex vivo Bragg release study. Ini untuk pengukuran kekuatan biodesif di mana kulit segar hewan uji dipotong dan dicuci menggunakan NaCl. Yang kedelapan,
Uji daya hambat terhadap bakteri Streptococcus aureus, kemampuan untuk menghambat pertumbuhan suatu mikroorganisme Streptococcus aureus. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada contoh formula, di mana contoh formula ini menggunakan minyak nilam, HPMC, parafin cair, span 80, tuin 80, propil paraben, metil paraben, propil glikol, dan aquades. Dan masing-masing bahan ini terdiri dari ABC, dan ABC ini dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian cara pembuatan formulasinya itu siapkan alat dan bahan. Kemudian masal gel dibuat dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit pada air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian diamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang, lalu gerus di mortir sampai terbentuk basis gel. Kemudian campurkan metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propil glikol lalu campurkan dengan basis gel. Kemudian masukkan minyak nilam, ditambahkan sedikit demi sedikit digerus sampai homogen. Ini pada mortir pertama. Untuk mortir kedua itu pembuatan massa emulsi, memanaskan fase minyak dan fase air secara terpisah dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian jika sudah, kemudian kedua fase di mana mortir yang pertama tadi yang basis gelnya dicampurkan ke mortir yang kedua, yang fase emulsinya. Kemudian jika sudah, gerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel hasil uji aktivitas pada formula si emulgen minyak nilam. Di sini ada parameter organoleptis, homogenitas, pH, tipe emulsi, daya sebar, viskositas, krinitas, dan uji iritasi. Dan ini diuji selama 4 minggu. Teman-teman bisa lihat di minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Untuk uji organoleptisnya, warna ketiga sediaan yang emulgel dihasilkan berbeda. Ketiga berbentuknya semi padat, akan tetapi dengan kekentalan yang berbeda. Untuk formula A dan B agak encer, sedangkan kekentalan formula C sudah baik. Warna sediaan A dan adalah putih, sedangkan formula B dan C berwarna putih tulang. Perbedaan tersebut disebabkan oleh konsentrasi minyak nilam yang berbeda. Sifat minyak nilam yang kental berwarna kuning bening menyebabkan semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan. Kemudian teman-teman bisa lihat, kemudian ada uji tipe emulsi. Metode yang dilakukan dengan metode pengenceran untuk mengetahui tipe emulsi. Dan bisa dilihat di tabel tadi, dari konsentrasi A, B, C, itu semuanya tipe emulsi minyak dalam air atau tipe OW. Kemudian untuk uji homogenitasnya, pada semua sajian tidak ditemukan adanya warna yang tidak merata dan butiran kasar pada sediaan. Berarti pada formula tersebut uji homogenitasnya itu sangat bagus. Kemudian uji daya sebar. Untuk hasil daya sebar yang diharapkan berkisaran 3-5 cm, sebab dengan nilai tersebut dapat digunakan dengan baik. Pada tabel menunjukkan bahwa hanya formula C yang memiliki nilai daya sebar yang sesuai yang ingin diharapkan. Sedangkan untuk formula A dan B termasuk kategori semi-fluid, sedangkan tinggi konsentrasi minyak nilam semakin rendah nilai daya sebar sediaan. Kemudian ada uji pH. pH pada formula sediaan berbeda, namun sebagaimana ditunjukkan pada tabel, semua sediaan masih menunjukkan memenuhi standar pH kulit normal yaitu 4,5 sampai 6,5 sehingga emulgel yang dihasilkan aman untuk digunakan. Kemudian uji cleaning test untuk mengetahui kestabilan fisik sediaan selama masa penyimpanan. Dalam waktu tertentu terdapat perubahan suhu yang ekstrim, hasilnya menunjukkan bahwa mengalami perubahan yang
gel tidak mengalami perubahan selama 6 siklus. Kemudian untuk uji iritasinya, dilakukan pada 10 orang menunjukkan bahwa sediaan emulgen dibuat tidak menimbulkan reaksi apapun, baik kemerahan, pembekakan, maupun rasa panas, gatal, dan perih. Sehingga sediaan emulgen minyak nilam ini aman untuk digunakan sebagai topikal anti jerawat. Kemudian uji viskositasnya, untuk formula C dengan konsentrasi paling tinggi 15% memiliki viskositas paling tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil uji organoleptis yang menyatakan bahwa sediaan formula C ini memiliki tekstur dan kekentalan yang paling baik dibanding formula A dan B. Ini dapat dilihat pada formula C yang memiliki viskositas yang lebih tinggi. Baik, teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.